dia mendengar sayup-sayup suara nangis gitu loh kan, kalau nangis gitu, suaranya sih perempuan nih kawan kan, waktu itu perempuan, terus dia dengar suaranya kan kenceng gitu. Nah, namanya si Dimas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat semua ya kawan-kawan ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga kuat nih nanti sampai azan maghrib. Oke, sebelum saya bercerita hari ini, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin ya. Subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya masih saya tunggu. Oke kawan-kawan, cerita kali ini dikirimkan oleh Mas Dimas. Dimas ini adalah teman yang mengirimkan email ke kita. Oh iya, bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita ke kita itu bisa lewat Facebook saya, Sandy Caroline, Instagram saya, Sandy Caroline, atau email kita citranuansa9@gmail.com. Oke? Oke, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Cerita kali ini judulnya yaitu Dikejar Pocong. Judulnya serem ya. Oke, langsung aja yuk. Begini ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Mas Dimas ini sedang memancing. Jadi sebenarnya Mas Dimas ini memancing itu bertiga ya kawan-kawan. Sebut saja dia dengan temannya A dan B. Nah, mereka ini jalan itu sebenarnya dari jam 2 siang mereka udah mancing nih. Tapi mereka tuh namanya hobi mancing ya. Jadi tuh lupa waktu nih kawan-kawan. Waktu itu udah mau azan maghrib, mereka tuh masih ada di pemancingan. Pemancingannya itu ada di desanya mereka, di ujung banget, dekat dengan kebun katanya. Dekat dengan kebun, jadi ya sepi. Kalau udah jam setengah 6 aja udah sepi. Jadi orang-orang di kebun tuh udah pada pulang gitu. Biasanya kan ada yang panen sawit katanya. Tapi kalau udah setengah 6 itu udah sepi. Waktu itu Mas Dimas ini masih kelas 2 SMA katanya. Jadi masih muda lah ya, namanya anak-anak muda ya, sering-sering nongkrong gitu kan. Tapi ini positif ya, masih nongkrongnya itu mancing. Nah, pas udah setengah 6 itu temennya si A ngajak lah, Dimas balik yuk gitu. Tapi Mas Dimas ini yang masih penasaran karena waktu itu dia tuh masih dapat ikannya tuh dikit. Sedangkan si A dan si B itu ikannya udah banyak banget. Terus Dimas bilang, tungguin lah sebentar lagi, kata dia gitu kan. Kata si A, gila lu udah jam segini, udah setengah 6, sebentar lagi deh. Oh ya udah, akhirnya si A sama si B bilang, udah gue di pojok sebelah sono ya nunggunya gitu, katanya sambil gituin pancingan juga, mau nyebar beberapa pancingan katanya si A sama si B. Nah si Dimas ini ya sebelah kiri dan yang itu sebelah kanan, jadi beda, berlawanan lah mereka tuh duduknya. Akhirnya Mas Dimas tetap aja kan, dia sibuk tuh gituin pancingannya. Nah pada saat dia nginin pancingan itu, dia mendengar sayup-sayup suara nangis gitu loh kan, kalau nangis gitu, suaranya sih perempuan nih kawan kan, waktu itu perempuan, terus dia dengar suaranya kan kenceng gitu. Nah namanya si Dimas ini, dia tuh sangat pengen tahu gitu, suara siapa, apalagi perempuan. Dia pikir kan ibu-ibu atau mbak-mbak yang pada saat itu sedang panen gitu, terus ketinggalan apa kena pisau apa gimana gitu pikiran dia. Akhirnya dia menuju ke sumber suara itu. Pas dia menuju ke sana, dia tidak melihat apapun kawan-kawan, tapi suaranya masih santer aja nih, santer banget gitu. Kok masih ada suara gitu di daerah sini, tapi tidak ada orang, sepi gitu. Akhirnya dia nengoklah ke atas karena menurut dia suaranya itu dari arah atas, dari arah pohon gitu. Pas dia lihat ke arah pohon kawan-kawan,
Di situ tuh dia melihat pocong gitu yang mukanya tuh yang gosong gitulah, hitam gitu loh kan kawan. Lah dia menjerit dong, takut kan, dia teriak kan. Dia lari ke tempat teman-temannya si A dan si B waktu itu kan. Dia lari ke situ, dia lihat nih dari kejauhan. Emang temennya itu kan pakai bajunya baju putih kan, si A sama si B sama bajunya, cuman ya madepnya ke sono karena kan emang lagi mancing gitu kan. Nah si Mas Dimas ini lari dari arah sana, kucuk dia lari kan. Nah dia lihat temennya ada gitu. Terus si temennya dua ini kan asik aja main, woi, akhirnya nengok kawan-kawan. Dan mukanya itu bukan muka temennya, tapi muka gosong gitu kan kawan, kayak kebakar gitu. Nah Mas Dimas yang ngeliat itu langsung teriak lagi, kabur lagi dia. Kabur dan dia nggak inget tuh pancingan dia udah kabur. Dia akhirnya kabur menuju rumah tuh dia kabur kan, lari kenceng-kenceng dia menuju rumah. Pas dia lagi lari itu, dia ngelihat dari kejauhan tuh kawan-kawan, itu ada kayak orang gitu, orang lagi jalan. Dia pikir orang kan, dari jauh tuh kelihatan orang. Pas dia lihat yang lagi jalan itu bukan orang, dan begitu deket dia bukan lagi jalan tapi dia lagi loncat kawan-kawan. Jadi itu pocong yang tadi gitu ke arah dia, loncat ke arah dia gitu. Mukanya tuh nyeremin banget, kayak gosong gitu, kebakar. Nah si Dimas ini kabur sekenceng itulah pokoknya. Akhirnya dia sampailah di kampungnya dia ya. Jadi itu kan area kebun. Untuk masuk ke kampungnya dia itu ada masjid gitu kan. Akhirnya dia nyampe di masjid itu. Pada saat itu sudah azan maghrib. Nah di situ banyak orang dong kan, mau sholat kan. Dimas tuh duduk tuh di masjid itu. Nah ketemulah sama di situ orang-orang. Kenapa gitu kan, dia kayak orang ketakutan. Orang kan bisa ngelihat dong wajahnya dia yang ketakutan itu. Nah di situ dia menceritakan kalau dia itu dikejar sama pocong perempuan. Awal mulanya dia mendengar suara tangisan gitu. Lah bapak-bapak yang di situ bilang, makanya kalau mancing tuh jangan sampai jam segitu, udah waktunya pulang kalau udah maghrib gitu. Nah Mas Dimas yang masih deg-degan, mukanya keringetan kayak apaan tahu, ketakutan. Tiba-tiba dia ngelihat nih dua temannya si A sama si B yang udah rapi mau sholat gitu, udah pakai sarung loh. Terus si Dimas bilang, lu udah nyampe rumah? Terus temannya bilang, emang gue dari mana? Kata dia, kan tadi kita mancing dari siang. Mancing gimana? Kata temennya, orang gue di rumah. Gue gak mancing, iya kan kata si B ke A. Nih si A juga bilang, enggak mas, gue gak mancing gitu. Ya Allah, terus tadi gue mancing sama siapa? Kata si Dimas. Ya mana gue tahu. Enggak, gue yakin lu berdua, soalnya gue jalannya sama lu berdua. Kan kita ketemuan tadi di lapangan. Apaan sih lu mas? Katanya, orang gue gak ke lapangan, gue seharian di rumah ngebantuin emak gue, kata si A. Si B juga sama, dia tuh ketiduran katanya kawan-kawan. Dia pulang sekolah makan terus dia langsung tidur habis sholat zuhur, katanya si B. Sama si A, mereka tuh gak sama sekali menuju ke tempat pemancingan itu. Tapi Mas Dimas itu merasa dia mancing itu berdua sama temennya, bertiga malah sama temennya. Tapi temennya ini gak merasa sama sekali gitu. Mas Dimas tuh tambah lemes pada saat itu kawan-kawan, karena dia tuh gak tahu itu siapa yang mancing sama dia. Gitu ceritanya kawan-kawan. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan sudah dengerin cerita dari saya. Terima kasih banyak sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.